Selamat pagi Indonesia. Hari ini Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Baru-baru ini kita ramai membicarakan sebuah deklarasi dengan nama kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang dideklarasikan oleh bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu sangat wajar. Jangan dipaksakan semua harus pro dan jangan dipaksakan semua harus kontra. Itu biasa. Tapi apapun itu, saya sebagai rakyat berharap tujuan kami itu mulia, baik. Tujuannya memang untuk membangun bangsa, mensejahterakan bangsa, mempersatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari beragam suku dan berbagai macam agama. Saya berharap apa yang kami deklarasikan di mimbar, di podium, di publik, saya berharap itu pula yang dikerjakan di belakang. Karena apa yang mereka sampaikan di depan itu sangat bagus, ya, punya alasan-alasan, monggo. Tapi saya berharap di belakang itulah yang mereka kerjakan. Mempersatukan, memajukan, memakmurkan bangsa, ya. Kita tidak usah saling menghujat. Itu adalah pandangan mereka. Teman sebangsa setanah air, kalau kita melihat hari-hari ini peta politik di bangsa kita itu menegangkan. Karena agama dibawa masuk kepada ranah politik. Ada sempat saya baca di Facebook atau di media mana, ya, dua macam orang yang tidak bisa dipercaya menurut tulisan itu. Pertama, tokoh agama yang berpolitik praktis. Yang kedua, politisi yang membawa-bawa agama. Jadi menurut tulisan yang saya baca itu, kedua tokoh ini tidak bisa dipercaya. Karena apa? Tokoh agama seharusnya mengajarkan jalan Tuhan, tapi bukan hanya mengajarkan jalan Tuhan lewat ceramah-ceramahnya, tapi memberi teladan, memberi contoh. Bukan hanya pandai ilmu tafsir, ilmu dalil, ilmu ceramah, tapi memberi contoh dan teladan kehidupan. Kalau dia terjun ke politik, katanya dia tidak bisa dipercaya. Lalu yang kedua, politisi yang concernnya politisi, lalu membawa-bawa agama. Dan saya berharap kedua model ini tidak adalah di Indonesia, ya. Para pemimpin bangsa, para politisi, para pemimpin partai, sebentar lagi kita pilkada. Tolonglah, berpolitiklah dengan jujur. Berpolitiklah tanpa identitas. Jangan membawa ras. Berpolitiklah untuk membangun bangsa. Perhatikanlah kami rakyat yang lugu dan polos ini. Kami bisa saja terpesona dengan karisma Bapak Ibu. Coba bayangkan, tokoh yang satu tampil di publik bicara A, turun dari publik tujuannya B. Tokoh yang satu tampil di publik bicaranya atas nama bangsa, yang tadi juga atas nama bangsa, tapi turun dari publik yang dikerjakan yang lain. Ini tampil di publik atas nama bangsa, kesejahteraan, masyarakat, turun dari itu yang dikerjakan berbeda. Bisa saja kami yang lugu dan polos ini terpesona dengan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu mengerjakan yang berbeda. Ini adalah politik memecah belah, membuat kami rakyat ini terpecah belah, ya. Jadi saya berharap pilkada 2020 ini jangan lagi bawa agama, jangan lagi bawa suku, dan para penceramah agama, ceramahkanlah ajaran agama yang sudah Bapak Ibu yakini, ya. Dalam ceramahmu jangan menjelek-jelekkan agama orang lain. Kamu tidak tahu teologi agama lain. Tidak. Ceramahkanlah ajaran agama, ya. Penceramah agama itu bukan hanya pintar berceramah, tapi pintar memberikan teladan. Dari mulut penceramah agama itu harus keluar nasihat, himbauan, ajakan. Bukan hinaan, bukan caci maki. Agama itu baik, tidak menghadirkan kekacauan. Tidak. Agama kacau. Agama tidak menghadirkan kekacauan.
Tidak perlu kita berceramah menjelek-jelekkan agama lain. Dan kepada umat dari agama tertentu, agama apapun, kalau ada tokoh agamamu menjelek-jelekkan agama orang lain, jangan engkau tertawa, jangan senang. Tegur itu penceramah agama itu. Dan kalau ada agama A pindah ke agama B, dia menjadi penceramah. Tidak usah engkau menjelek-jelekkan agamamu yang sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, agama B dulu dia pindah ke agama A. Tidak usah engkau berceramah menjelek-jelekkan agamamu yang sebelumnya. Jangan engkau mengencingi sumur yang dulu airnya pernah engkau minum. Di dalam semua agama itu baik. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, semua baik. Yang membuat berbeda adalah tafsir, dalil, dan doktrin. Agama tidak bisa dibuktikan bahwa agama itu paling benar hanya dengan tafsir, dalil, dan doktrin, kajian. Tidak, kita bisa berbeda tafsir, berbeda kajian, berbeda dalil atas satu ayat. Toh juga kita tidak pernah tahu dengan tepat latar belakang ayat itu muncul. Kita hanya membaca historis, membaca sejarah. Jadi agama itu tidak bisa dibuktikan bahwa agama itu paling benar hanya berdasarkan dalil, tafsir, ajaran, kajian. Tidak bisa. Kita akan berbeda masalah hal itu. Jangankan yang satu agama, jangankan yang beda agama, yang satu agamanya saja bisa berbeda dalilnya. Tetapi dari sisi subjektivitas, kita harus meyakini bahwa agama yang kita anut itu adalah agama yang paling benar. Bagaimana kita membuktikan agama yang kita anut adalah agama yang paling benar? Bukan dengan dalil, bukan dengan tafsir, bukan dengan menjelekkan agama lain. Cetek, itu keberagamaan yang cetek. Semua orang bisa melakukan itu. Iblis, setan pun bisa melakukan itu. Agama kamu kafir, agama kamu jelek, agama kamu tidak benar. Itu bukan orang beragama, itu pengacau. Kalau kita meyakini agama yang kita anut itu paling benar, buktikan dengan perbuatan. Buktikan dengan ucapan. Saya beranggapan bahwa agama Kristen paling benar menurut saya. Dan saya tidak bisa paksakan kepada orang lain bahwa Kristen paling benar dengan dalil, dengan tafsir. Oh no. Saya harus buktikan bahwa agama Kristen yang saya anut paling benar. Saya harus bisa hidup berdamai dengan semua orang. Saya harus bisa mengasihi semua orang, walaupun berbeda agama. Kalau saya punya uang lebih, saya bisa saling membantu, saling menolong. Jadi, satu-satunya cara untuk membuktikan agama kita paling benar, lewat perbuatan hidup kita yang baik, jujur, mengasihi sesama manusia. Itu saja, bukan dengan dalil. Agama itu tidak akan terhina kalau ada yang menghina. Karena agama itu sudah baik, sudah mulia. Jadi stop untuk menghina agama manapun. Nah, Bapak Ibu, teman sebangsa setanah air, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ya. Ada suku Batak, suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, Sunda, Aceh, Papua, suku Dayak, Bali, Fak-Fak, Nusa Tenggara, dan Timor, Ambon, banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Inilah keunikan Indonesia. Kita sudah bersatu dalam rajutan Pancasila. Jangan lagi disobek rajutan ini oleh karena tafsir dan dalil-dalil agama. Janganlah. Kita akan terpecah belah. Nah, di dalam setiap suku itu ada keunikan. Misalkan suku Batak saya dalam hal lagu-lagu. Lagu-lagu yang digubah itu identik dengan pengalaman kehidupan orang Batak. Misalkan lagu untuk Mama, Dainang, ada. Lagu untuk Papa, ada. Lagu untuk anak, ada. Demikian juga suku-suku yang lain, saya percaya pasti ada. Ya, seperti suku Sunda, ada lagu itu. Nyi Iteng, Cikabayan, suku Minang. Adia dirantau urang, gitu. Ada lagi pernah saya dengar, si buyuang lagadang kini
Inyolah paca mengaji. Ya. Ada lagi Jawa kan populer, Jenderal Sobat Ambyar, almarhum Didi Kempot. Lagunya lagu bahasa Jawa, tapi diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pamer bojo nang ngarepku, stasiun Solo Balapan, dan macam-macam. Bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Jadi mari kita bersama, kita membentuk kami juga, Kesatuan Abadi Masyarakat Indonesia. Mungkin tidak usah terlembaga, tapi dalam hati aja. Kami, Kesatuan Abadi Masyarakat Indonesia. Suku A menghormati suku B. Suku yang lain menghormati suku yang lain. Agama A menghormati agama B. Demikian seterusnya. Ini namanya kami, Koalisi Abadi Masyarakat Indonesia, untuk Indonesia yang lebih maju. Dan itu ada di hati kita. Kita tidak bisa hidup nyaman, tentram, senang, tertawa, terbahak-bahak. Lalu ada orang miskin di sekitar kita, tidak kita abaikan. Kita abaikan, tidak kita tolong. Padahal uang kita ada. Nggak boleh. Ya. Jadi sekarang ada lagu Batak yang sedang populer, ya, yang berjudul Tondi Tondi Kudoho. Nah, lagu ini bercerita tentang satu keluarga yang memiliki seorang anak hanya satu, hanya perempuan saja. Nah, bagaimana sang papa itu berjuang mencari nafkah untuk menghidupi anaknya, memberikan yang terbaik kepada anak perempuannya itu. Nah, lagu ini akan saya nyanyikan mengakhiri video saya ini. Tapi saya mohon maaf kepada penciptanya karena ada sedikit lirik yang saya ubah, sebab anak saya lebih dari satu. Mohon jangan tersinggung ya, karena ya begitulah. Indonesia harus maju, Indonesia harus bersatu. Ya, mari kita tampilkan keunikan budaya kita masing-masing. Audo bawana parjolo di Idaho di Portibio. Audo bawana parjolo makaholongiho. Au mahaduan hamagoan siang ho. Molo marhaso tako. Horo gabe panggo araki. Jala horona majujunggo arhi. Alana horo par jolo tubuh sianda mangdainang mo. Unang madeleho marni dadongan mi. Odo artaku bingoluko. Unang hubereng ho marsa nasa tolak bigogoki humaendo. Unang hubege ho tangis maniak ate-ateki jibaeni. Tondi-tondi kudoho hagogo akudoho.
Indonesia, mari kita tampilkan keunggulan, keunikan budaya kita. Suku Batak itu ada Islam, ada Kristen. Mungkin kita berbeda keyakinan, tapi ingat, kita harus bersatu sebagai suku Batak. Jangan kita terpecah oleh karena keyakinan. Sebelum agama masuk, kita ini sama-sama Batak, kita bersaudara. Seharusnya dengan masuknya agama, kita semakin bersatu. Karena agama itu tidak, agama kacau. Agama tidak menghadirkan kekacauan. Agama bukan hanya dalil dan tafsir. Kalau tafsir dan dalil itu bisa dibawa kemanapun. Tolong kita perhatikan kalimat ini. Agama bukan hanya berisi tafsir, kajian, dalil. Bukan. Tapi agama itu lebih dari itu. Tokoh agama harus membawa teladan, memberi contoh. Jangan memberi dalil dan tafsir yang memecah belah. Jangan. Damailah Indonesia. Hasi Holland, si Haloho.